Friends, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam semangat selalu ya. Oke, senang sekali saya bisa menyapa semua Friends, tentunya hanya di Listen to the Bee, sebuah podcast yang selalu hadir di setiap episode membicarakan hal-hal yang saya bilang sih kebanyakan, saya sebagai host merasakan ini informasi yang banyak orang gak tahu. Ya, jadi hanya di Listen to the Bee, semua yang menyaksikan akhirnya bisa ngomong kayak gini, oh ternyata gitu ya. Nah kali ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial di Listen to the Bee, yakni yang dari kemarin tentunya kita tunggu-tunggu ya, babenya Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, babenya Satpam ini. Ya. Oke, apa kabar ini? Ada Bang Abdul Aziz Said. Kayaknya wong Jawa, kayaknya saya manggilnya Mas aja ya? Boleh. Ya. Oke, Bapak Abdul Aziz Said ini adalah Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, APSI. APSI. Apa kabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Harus jadi Sumatera saya. Oke, kemudian tentunya ada Bang Edmur nih, Brigjen Polisi Edi Murbowo SIK MSI, Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Bahar Kampolri. Bang Edmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Friends. Friends ya. Oke. Nah, ini nih, kemarin Abu Jabi udah datang ke sini nih. Mas Aziz. Ini Abdul Aziz Said. Saya manggilnya Mas Abdul, Mas Aziz sama Mas Said. Aziz saja. Ya, kita main ambil tengah ya. Ya. Oke, Mas Aziz kemarin tuh Abu Jabi udah ke sini ketuanya. Ketua Abjasi juga udah ke sini. Sekarang saatnya kita hadirkan Ketua APSI. Nah, kali ini kita akan berbicara soal satpam sekarang ini beda. Orang dulu mikirnya satpam itu kan persepsi masyarakat. Masyarakat tuh mikirnya satpam itu sekedar penjaga malam, ya kan, centeng, ya kan. Ya pokoknya sekedar jaga aja. Padahal tugas dan tanggung jawab mereka tuh lebih dari itu loh. Sebelum ke Mas Aziz, saya mau ke Bang Edmur dulu nih. Asik. Biasanya kan saya nembaknya selalu Bang Edward nomor 2 ya kan. Yang pertama tamu kita dulu nih. Kali ini saya putar. Nah, selain punya pasukan Polri, Bang Edmur ini berarti punya pasukan satpam se-Indonesia dong. Iya. Iya kan. Nah, sebenarnya gimana sih hubungan atau kemitraan antara Polri dengan satpam? Oke. Satpam itu adalah salah satu bentuk pengamanan swakarsa. Ya. Hubungan kita dengan para anggota satpam itu adalah hubungan antara pembina dan yang dibina. Pembina dan yang dibina. Ya. Oke, pembinanya adalah Polri, yang dibina anggota satpam, urusan masalah kemampuan teknis. Oke. Nah, satpam karena dia sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, sehingga Polri berkewajiban atau berwenang melakukan pendidikan dan pelatihan untuk anggota satpam. Kemudian kurikulum, ya, berarti kalau ada pelatihan pasti ada kurikulum. Yang diajarin apa ya, nih? Di kurikulum itu ada silabus dan ada modul, ada instruktur. Ya itu sudah, alhamdulillah sudah kita siapkan semua. Lengkap ya. tuh. Kemudian untuk kurikulum ini itu mengacu kepada SKKNI. SKKNI? Ya, anggota satpam. Apa itu tuh? sudah ada standar kompetensi kerja. Ya. Nasional Indonesia. Itu diatur di Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 259 tahun 2018. Gila banget, apal gitu ya. Jadi itu disusun, pasti awalnya para pemarkarsanya adalah kita selaku pembina. Kemudian kita libatkan semua para asosiasi dari APSI, Abu Jabi, dan Abjasi kita libatkan semua, termasuk dari Kemnaker. Nah, kemudian disahkan Kemnaker tadi. Nah dari situlah kemudian kita terjemahkan dalam kurikulum. Jadi kurikulum kita mengacu ke sana gitu. Kemudian kurikulum terakhir yang kita revisi itu ditetapkan oleh Bapak Kapolri melalui keputusan Kapolri nomor 54 tahun 2023 kemarin. Sebelumnya kan untuk Garda Pratama kan sejumlah JP-nya, jam pelajarannya 232 JP. Sekarang menjadi 140 JP. Dari berapa ke berapa? 232 JP. 232 ke?
140. Oh, berkurang dong. Ya dikurangi, disesuaikan dengan kompetensi kerja tadi itu juga berawal dari kebutuhan di lapangan tadi, Mbak. Hasil rumusan bersama dengan para pengguna, kemudian penyedia dan APSI sendiri. Ini jam pelajaran? Ya, jam pelajaran pelatihan. Ya pelatihan. Oke. 232 ke 140 jam pelajaran. Ini 140 terbagi dalam berapa hari? Kalau satu hari belajar efektif 10 JP berarti 14 hari. Itu yang pokok. Ini yang pokok. Kan bisa nanti plus sesuai dengan kebutuhan. Oke, basicnya ini harus segini gitu. Nah, berarti Satpam ini kita nggak bisa bilang ini bawahannya Polri. Bukan. Tapi ini benar-benar mitranya ya. Mitra partner. Ya kan? Nah, kalau tugas pastinya beda dong, ya kan? Ada keterbatasan tentunya ya. Di SKKNI tadi, Pak, itu diatur juga di Undang-Undang nomor 2 ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu tentang Polri. Di pasal 3 ya, pengemban fungsi kepolisian di Indonesia adalah Polri. Dibantu oleh tadi ya. Di antaranya adalah anggota Satpam. Anggota Satpam ini kan memiliki kewenangan terbatas. Ya, terbatasnya dia non justisial. Berarti dia di preventif, di pencegahan. Enggak sampai ke proses hukum gitu ya. Oke. Satpam makanya di SKKNI tadi itu unit kompetensinya untuk Garda Pratama itu ada 7 unit ya. Yang pertama itu bahwa dia harus paham dan mampu mempersiapkan diri ketika akan bertugas. Perlengkapannya, tanda keabsahan berarti kan KTA tadi ya. Karena anggota Satpam itu harus, yang dibilang anggota Satpam itu harus melalui pelatihan. Karena dia kan profesi ya. Resmi dong. Ya resmi, berarti harus punya KTA tadi. Kartu tanda anggota. Itu bukan hanya sebatas identitas, tapi itu legalitas dia ketika menjalankan fungsi kepolisian terbatas di tempat kerjanya. Ya, terbatas ini satu, terbatas lingkungan kerja dan terbatas kewenangannya. Beda dengan bawa-bawa polisi nih, ya kan? Kewenangannya dia tadi itu Turjawali ya, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan TKP, kemudian pengamanan barang-barang atau benda-benda berbahaya di tempat kerja. Jadi bukan di area publik ya. Dia bekerja, jadi kan terbatas kewenangannya, kedua terbatas lingkungan kerja. Di mana dia ditempatkan. Berarti dia tidak bekerja di area publik. Oke, katakanlah misalnya di jalan raya, pinggir jalan raya tuh ada bank ya. Nah, si Satpam ini di bank itu aja. Ya di bank, di halaman bank, membantu keluar masuk mobil dari jalan raya ke urusan jalan raya itu udah bukan wilayahnya Satpam lagi. Tetapi manakala di depan bank ada kecelakaan lalu lintas, dia tetap mengalukan TP/TKP, pengamanan tempat kecelakaan tadi ya, sambil nunggu petugas Polantas atau petugas polisi terdekat datang ke lokasi. Nah, ini masyarakat jadi clear ya, Satpam yang beneran Satpam itu harus ada KTA. Ya, nggak pakai KTA bukan Satpam. Ya, betul. Nah, saya mau ke Mas Ajis nih. Satpam itu siapa? Jadi dengan adanya Perpol 4 2020 ini saya anggap sebagai reformasi di bidang persatpaman. Karena banyak hal yang berubah. Ya. Pertama adalah yang perlu diketahui oleh masyarakat secara umum adalah definisinya. Kalau peraturan yang lalu mengatakan bahwa Satpam itu kelompok petugas. Nah sekarang kelompok profesi. Oh udah jadi profesi. Profesi. Nah profesi apapun kan punya 5 unsur. Yang pertama ya mereka harus mengikuti pelatihan dulu atau pendidikan dulu, itu apapun profesinya. Yang kedua punya izin praktek atau legalitas. Tadi disebutkan oleh Pak Dirpin Potmas, KTA itu legalitas. Ya, legalitas. Kemudian yang ketiga adalah dia ada lembaga sertifikasi kompetensi atau LSP, lembaga sertifikasi profesi. Sudah ada ini sekarang kan gitu. Yang keempat yaitu adanya kode etik yang insya Allah tahun ini akan kita selesaikan bersama Baharkam Polri. Yang kelima ada asosiasinya, sudah ada APSI. Jadi 5 item itu suatu syarat sebuah profesi. Sehingga saya anggap Perpol 4 2020 ini merupakan betul-betul reformasi yang yang sudah mengakomodir semua aspek di profesi, sehingga
tinggal kita ya maunya masing-masing lembaga ini harus punya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalitasnya. Misalnya Badan Usaha Jasa Pengamanan Bidang Pelatihan yang melatih ini juga jangan sekedar ece-ece kan gitu. Jadi pelatihannya harus bagus. LSP juga harus bagus juga gitu ya. Semua harus bagus. Asosiasian juga harus bagus gitu. Seperti itu Mbak. Oke. Nah, berarti yang berhak menyandang seragam dan atribut Satpam itu pasti udah punya KTA. Ya. Mengikuti pelatihan. Ya. Terus tergabung ke dalam asosiasi. Jadi begini. Kita bicara selalu dari peraturan ya. Perpol 4 2020 mengatakan bahwa bisa disebut Satpam kalau memenuhi 3 syarat. Asik. Yang pertama yaitu direkrut sesuai ketentuan Polri. Oke. Tinggi badannya, kemudian pendidikannya Emang minimal. ada ini ya? Apa kayak polisi juga ya? Minimal Ya, tinggi badan berapa gitu? Ada dong, ada 165. 165 itu minimal ya. Jadi 165. 152 jangan coba-coba lah ya. Mbak Nanda nggak bisa. Gak bisa. Kok tahu sih persis loh, saya 152 loh. Sekarang 155 sih. Ya, kemudian tesnya bagaimana? Ada tes samapta, ya, psikotes, tes kesehatan, tes narkoba dan sebagainya. Lengkap tuh. Nah, itu harus dipenuhi dulu. Ya kan, jangan hanya sekedar masuk mau saja nggak bisa, harus lewat tes. Yang kedua, harus atau wajib mengikuti pelatihan dulu. Nah, sekarang Satpam itu kan sudah menjadi Korps Satpam, di mana Satpam itu terdiri dari 3 jabatan, yaitu Satpam Pelaksana yang harus berlatih Garda Pratama 140 JP tadi, nah kan. Kemudian Supervisor Satpam ya itu harus berlatih Garda Madya, kemudian Manajer Satpam yang harus berlatih Garda Utama. Nah ini semua Satpam. Saya juga Satpam, ya. Saya Satpam, saya punya KTA Satpam Garda Utama, punya. Jadi anggapan masyarakat bahwa Satpam itu hanya level pelaksana, bukan. Sekarang Satpam itu sudah Korps Satpam. Kan itu. Nah, kemudian pertanyaannya sampai lupa saya. Tuh, lupa kan? Berarti dia wajib nggak sih ikut Oh, asosiasi? gitu. Nah, gini. Jadi layaknya sebuah profesi lain ya, profesi lain juga wajib. Wajib. Cuman di kita peraturannya belum. Ini dalam proses ya, dalam proses nanti akan wajib karena lewat asosiasi ini tentunya akan meningkatkan keterampilannya, pengetahuannya, melindungi dan hak-haknya juga gitu kan? Iya dong. Oke, saya ke Bang Edward nih. Ini BUJP katakanlah Satpam. Kan dasarnya tadi tuh Turjawali. Ya, yang kemampuan basic. Betul. Nah, kalau untuk kurikulum tambahan, katakanlah buat di daerah pertambangan misalnya, itu materinya harus konsultasi lagi ke Polri nggak sih? Iya. Tentu. Harus konsultasi dengan kita ketika nanti dia mau memberikan tambahan-tambahan. Nah, kita sekarang juga pengen ngembangkan kalau pelatihan dasar kan berarti nanti kan ada pelatihan pengembangan. Berarti pengembangan itu kurikulumnya juga harus kita susun bersama ya. Nanti dari Abjasi berarti kan mewakili para pengguna. Betul. Nah, kemudian APSI juga mewakili dari anggota Satpam itu sendiri. Termasuk Abu Japi selaku penyalur ya. Pengelola penyalur Satpam itu juga kita harus duduk bersama. Ya supaya jangan sampai mereka tidak tahu ya. Karena kan masing-masing kan punya kepentingan. Ya, tetapi misinya ada sama. Bagaimana menghadirkan rasa aman di tempat kerja supaya tidak terjadi kerugian bagi para pengguna dan tidak terjadi kejahatan di tempat kerja. Iya. Itu yang dan juga mungkin lebih ke resiko si Satpam sendiri ya. Bagaimana dia bisa defense karena ini kan profesi yang high risk ya. Termasuk itu tadi bagaimana melindungi Satpam. Kalau di tempat pertambangan kan risikonya berbeda dengan di mall, beda lagi di pendidikan, perbankan juga beda-beda. Oleh sebab itu kemampuan basic tadi perlu di-upgrade sesuai dengan kebutuhan di sektor penugasan mereka. Cakep banget. Jadi sebenarnya benar-benar beda ya. Dulu sama sekarang. Ya, beda dong. Touch-nya, treatment-nya lain banget pasti. Ya nggak sih Mas Ajis ya? Iya betul. Nah di tengah masyarakat yang tadi saya bilang di awal bahwa masyarakat tuh kan sering berpikirnya sederhana banget. Satpam tuh yang jaga malam. Udah sampai situ aja. Gak usah gitu. Saya aja sebelum kita akhirnya seru ngobrol soal Satpam, begitu sempit pemahaman saya soal Satpam itu sendiri. Nah gimana membedakannya? The real Satpam sama yang cuman sekedar jaga
komplek atau jaga malam misalnya? Coba nih, Mas Ajis. Jadi gini, tadi saya sudah sebutkan syarat bisa disebut satpam dan yang boleh memakai baju seragam satpam resmi tadi ya. Itu syaratnya tadi kan ada 3. Nah, memang kalau kita melihat ke belakang bahwa memang semua yang namanya penjaga malam itu orang mengatakan satpam. Karena yang dulu katakanlah misalnya orang kaya pengen punya satpam di rumahnya, terus saya merekrut orang kaya itu merekrut preman di sekitar situ, terus dibeliin baju di Senen, jadilah satpam, tempel Polda kan itu gitu. Itu nyalain aturan nggak? Nah, ya kalau dulu mungkin nggak salah. Sekarang nggak boleh dong. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Tadi kan sudah jadi profesi, gitu. Jadi sekarang sudah jelas yang satpam itu hanya bekerja di Badan Usaha Jasa Pengamanan. Mereka punya status ketenagakerjaan, kemudian juga di perusahaan pengguna jasa satpam sebagai satpam organik. Udah itu saja. Sedangkan yang lain-lain itu ada yang disebut petugas keamanan saja, ada yang disebut satkamling, ada pecalang dan sebagainya. Saya ulangi, berarti kalau ada nih katakanlah orang kaya, dia pengen punya satpam di rumahnya, asal comot pakaiin seragam, itu nggak boleh ya sekarang? Nggak boleh. Ada ininya, ada peraturan yang melarang itu? Jelas bahwa satpam itu kriterianya jelas. Ini barangkali kan ada orang kaya nonton kita nih. Jadi biar pada tahu, jangan sembarang nyeragamin orang nih. Nanti didatengin polisi dicopot suruh pakai. Betul. Soalnya baju banyak batik nih aja. orang-orang kaya kan yang sorry tuh saya bilang ya, gaya elit tapi budgeting agak sulit nih. Nah, kalau nggak gitu nggak kaya. Tapi jangan main-main budgeting soal pengamanan ya kan? Ini buat buat mengamankan flexing itu juga perlu pengamanan yang good nih. Benar. Oke. Balik lagi, ada nggak sih upaya dari APSI ya sebagai Asosiasi Profesi Satpam Indonesia untuk mengangkat citra satpam? Kan dulu sama sekarang orang ngelihat satpam harusnya udah beda dong, ya Mas Ajis. Udah lebih kompeten, saya bilang satpam sekarang lebih canggih lah. Orang bule bilang lebih kelas gitu ya. Betul. Apa tuh upayanya? Jadi satpam itu nanti ke depan ini betul-betul profesional. Ya, secara peraturan sudah diatur oleh Polri. Kami sudah mengapresiasi bahwa peraturannya itu sudah memenuhi syarat untuk sebuah profesi yang nantinya profesional itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengedukasi pengguna jasa satpam karena ke depan sudah pasti satpam itu mahal. Gitu, nggak bisa murahan lagi, pasti mahal gitu. Nah ini harus siap penggunanya, pengguna harus siap. Di mana edukasi harus terus menerus ya, baik oleh Polri, oleh asosiasi, baik Abu Dhabi maupun APSI, ya bahwa satpam itu memang ke depan lebih profesional dan lebih mahal, ya. Dan yang perlu diingat bahwa setiap pimpinan itu kan mengemban fungsi pengamanan, setiap pimpinan di level apapun. Mulai top manajemen, menengah sampai bawah, itu punya tanggung jawab pengamanan. Nah, ini yang perlu diedukasi ya, di mana keberadaan pengamanan ini sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Ini sangat penting. Jangan sampai ya level di pimpinan bawah ini katakan outsourcing, tender pengamanan. Dia agar supaya dipuji oleh atasannya kinerjanya bagus, dia dapat yang paling murah. Nah, sementara yang paling murah itu memperdaya anggota, sudah pasti itu. Memperdaya anggota, banyak modusnya memperdaya anggota sehingga BUJP itu menawarkan harganya murah. Nah, ini kita bicara BUJP-nya nih ya kan, berarti jangan. Enggak, artinya kalau dari sisi saya itu ujung-ujungnya satpam juga yang diucek-ucek gitu loh jadi ya. Korban. Nah, jadi korban gitu. Ya dipotong lah bulanannya, suruh iuran seragamnya lah gitu kan, macam-macam modusnya Mbak gitu, supaya sebagian biaya perusahaan BUJP itu di cover oleh satpam. Nah di kita persoalannya oversupply tenaga kerja sehingga mau ditekan kayak apapun masih banyak yang mau, itu persoalan. Ini jangan gini loh, satpam jadi korban, satpam yang suruh nombokin lalali, ntar lama-lama satpam harus dapat saham tuh di perusahaan. Untuk jajaran komisaris. Oke, nah dari sisi Polri sendiri dalam pembentukan satpam kan tadi Bang Edward udah bilang kurikulumnya ya kan, basic-basic yang benar-benar harus diajarkan gitu.
hingga ke sertifikasi profesi. Ya. Ada LSP. LSP itu tadi kan sudah tadi. disinggung oleh Pak Aziz kan. Sekarang di Indonesia ini sudah ada 3 LSP Mbak ya. Yang bidang satpam. Ya. Yang pertama itu di LSP Polri. Ya. LSP Polri itu ada di Lemdiklat. Lemdiklat. Ya, kemudian yang kedua itu ada LSP PP Polri. Itu swasta ini Mbak. PP Polri maksudnya gimana tuh? Ada para purnawirawan. Oh, oke, para siap. Polri kan membuat juga LSP. LSP Satpam. Kemudian yang ketiga ini baru mendapatkan lisensi dari BNSP itu dari LSP Abu Dhabi. Oke. Nah, 3 inilah yang akan melayani bagi teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi tadi. Sertifikasi kan penting karena ini pengakuan ya. Pengakuan akan kompetensi kan melalui sertifikasi itu. Iya. Kalau orang ngaku-ngaku tapi kalau nggak punya sertifikat ini kan berarti Omong kosong. dan itu bagian dari Polri Iya. bagaimana membangun satpam yang lebih baik, Iya. yang lebih profesional. Dan yang penting lagi kesejahteraan, Mbak. Nah, Kita ini. bicara kesejahteraan, profesional nggak sejahtera, pasti itu akan berbanding lurus. Ini dengan berkait, kesejahteraannya. ya nggak sih? Ya. Oleh sebab itu kita dorong teman-teman baik dari APSI dan Abu Dhabi terutama ini. Ya. Ini nanti sebagai profesi kan berarti harus mendapatkan kompensasi yang layak, Ya. yang layak. Sehingga di situ perlu ada namanya susu satpam yang pernah Susu disinggung. satpam ya. dulu pernah kita Ya. singgung saat ada Abu Dhabi ya. Abu Dhabi. Itu skala dan struktur upah satpam. Itulah yang akan menjadi pedoman bersama, ya, pedoman bersama baik anggota satpam, Ya. Abu Dhabi, termasuk nanti Abjasi Group itu pasti itu pedoman itu Mbak ketika akan memberikan itu. Itu kira-kira menurut Bang Edmur, kapan sih susu satpam ini, saya mau ngomong susu sapi lagi, susu satpam ini bisa terwujud nyata gitu? Ya kita Hopefully. ya kita masih semangat membahas terus. Iya. Polri kan mendorong, memberikan semangat kepada teman-teman APSI dan Abu Dhabi tadi Iya. Mbak ya. Bagaimana supaya susu satpam ini segera bisa terbentuk. Bila mana sampai kita harus mengeluarkan SKB, Iya. itu pasti akan kita lakukan supaya pihak-pihak terkait, ya, pihak-pihak terkait ini bisa mengeksekusi susu satpam itu. Ya bisa menyegerakan ya. Iya. Kayak banget sih aku ngomongnya. Karena satpam kan karena profesi, Iya. kan dia pembina lapangan kerjanya kan Kemenaker, berarti kan berlaku tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia jam kerjanya kan 1 hari 8 jam. 8 jam. Sementara 8 jam. kalau dia di mall Nah, itu bisa lebih dari 8 jam kadang-kadang. Nah ya? itu praktek-praktek itu masih ada yang terjadi seperti itu yang disampaikan Pak Aziz tadi itu kan harusnya kan dia bekerja 8 jam ya digaji 8 jam ketika dipekerjakan 12 Lebih jam dari 8 ya jam. berarti 14 jam 4 4 jamnya jamnya itu tuh lembur lembur. gitu ya. Ya susu satpam ini hal yang menggembirakan dari nanti-nantikan sama satpam ya nggak? Betul ya. Abu Dhabi sama BUJP juga dong karena ini Ya. untuk kebaikan dan kesejahteraan bapak-bapak satpam nih. termasuk BUJP-nya Pak. Kalau ada susu satpam pasti dia akan Dia dapat ikut. mendapatkan peningkatan juga Ya, kan ikut manajemen fee-nya kan dihitung dari makin total gede keseluruhan dari total tadi. keseluruhan. Cuman ini adalah hal yang sangat horor bagi para pengusaha sepertinya. Tidak, enggak, bukan horor Mbak. Ya, tapi apa? Mencekam. Bukan. Kita harus rubah mindset nih. Iya, nah ini. Security, keamanan itu adalah bagian investasi, Betul. bukan beban. Betul. Jangan berpikir jangka pendek. Kalau jangka pendek beban. Tapi kan sudah untuk mengurangi itu semua, sehingga kan sekarang satpam kan dialihdayakan. Betul. Ya supaya itu kan bukan masuk kategori finish inti dari itu, Tapi sehingga itu- diadekan. Itu benar tuh Bang Edmur. Ini saya bicara nyata ya. Iya. Saya termasuk salah satu pengusaha pengusaha kecil lah saya bilang ya yang sesat. Jadi kurang mengindahkan yang tadi namanya pentingnya vitalnya peran satpam. Iya. Narok satpam di pabrik jumlahnya nggak sesuai gitu Iya. kan. Akhirnya kalau kita bicara investasi, mesin jahit yang harusnya nggak hilang senilai 160 juta Nah, hilang. Padahal kalau kita berpikir untuk menjadikan nilai itu ke pengamanan Investasi, bagian dari investasi. yang baik, aman lah mesin-mesin itu. Nah ini mungkin case-case seperti ini banyak Ya. di teman-teman pengusaha lain ya. Jadi betapa pentingnya tuh namanya keamanan ya. Ya. Dengan begitu kita balik lagi ke SMP yang pernah saya singgung dulu. Apa tuh? Sistem manajemen pengamanan. Oke. Ya itu kan ada 5 elemen kan. Ya, Elemen pertama kan komitmen kebijakan. komitmen kebijakan. Yang kedua pola pengamanan. Pola pengamanan.
Yang ketiga konfigurasi pengamanan di tempat kerja tadi. Yang keempat standar kemampuan pelaksana pengamanan. Yang kelima elemennya adalah monitoring dan evaluasi. Nah, nomor 1 komitmen kebijakan tadi, Pak. Keamanan ini dianggap beban atau dianggap investasi, kan gitu. Ketika menjadi komitmen dan kebijakan perusahaan itu menjadikan investasi, berpikirnya jangka panjang gitu, Pak. Supaya tadi tidak terjadi kerugian-kerugian betul. yang disebabkan karena kita tidak komit bagaimana menerapkan keamanan di tempat kerja gitu. Bang Edmur ini bahasanya enak banget ya, tidak komit gitu. Selalu pas nemuin bahasa-bahasa yang enak gitu. Kalau kita kan pasti pikirnya tidak mengesampingkan misalnya gitu, ngecilin urusan keamanan. Bapak ini luar biasa, tatanan bahasanya itu loh. Selalu yang keluar yang positif-positif ya. Oke, kita ke Mas Aziz lagi nih. Tapi sebenarnya masih ada satu pertanyaan saya loh. Kurikulum nih, kurikulum Satpam kan dari Polri kan? Itu termasuk hal yang berkaitan dengan attitude nggak sih? Ya, di situ kan namanya kompetensi pasti kan pengetahuan, keterampilan dan attitude. Sikap kerja. Sikap kerja. Soalnya satpam di bank tuh kan beda banget dibanding satpam di pabrik misalnya gitu. Betul. Galaknya lain. Di bank tuh benar-benar selamat pagi. Yang dihadapi siapa dulu kan itu. Benar-benar ini loh maksudnya kan di bank tuh. Satpam bagian dari proses pelayanan di perbankan tadi. Ya, kemudian sehingga di sana ya kadang-kadang nih oleh manajemen ini Satpam diberikan tugas melebihi dari kompetensinya. Karena dia kan tugas pokoknya adalah bagaimana tempat kerja itu aman. Jangan ada sampai kejadian-kejadian di situ. Jangan ada celah ya. Perampokan kan gitu. Kadang-kadang oleh manajemen Satpam diberi tugas tambahan. Misalnya harusnya kan dia begitu datang di parkiran diawasi itu, dipastikan nggak ada orang lain yang ngikutin dia sampai masuk ke bank, bukakan pintu, diarahkan, ambil antrian gitu kan. Kadang-kadang kan ini nasabah ini kan juga macam-macam kondisinya, ada yang bisa, ada yang enggak. Ngadi-ngadi ya nasabah. Yang nggak bisa biasanya dibantu, ambilkan nomor antrian, habis itu slip setorannya gitu diambilin juga. Itu jadi masalah lagi sampai kalau Satpam bablas sampai ke dalam nuliskan slip setoran. Ini yang sehingga berarti kan dia meninggalkan posnya. Tugas pokoknya malah. Jangan sampai itu dibaca oleh para calon pelaku kejahatan tadi itu. Oh Satpam di sana ada tugas tambahan ini sehingga pada saat tertentu dia akan meninggalkan posnya kan gitu. Iya kan, udah gitu kan kreatif nih. Orang-orang yang mau melakukan kejahatan, dia bikinlah satu skenario ngirim orang yang seolah-olah bagian bikin gerecokin gitu. Jadi nasabah, nasabah yang rempong gitu kan, minta bantuan Satpam. Nah itu yang harus itu kan bisa dibaca oleh para pelaku kejahatan. Sehingga keperhatian Satpam dialihkan dari posnya, nggak ngawasi dia gitu. Para pelaku kejahatan kan itu bukan orang bodoh. Sebelum aksi pasti dia kan selalu survei dulu, menyusun skenario, skenario eksekusi sama skenario lari. Dia riset pula. Itu makanya kita nggak boleh kalah sama mereka. Kita juga mindset kita bawa ke sana. Seandainya saya penjahat gitu, akan melakukan aksi, berarti saya harus ngapain? Oh, berarti kita udah sama ini. Berarti kita udah tahu pencegahannya di sini, di sini. Titik-titik lemahnya di mana, potensinya ada di mana gitu. Intinya Satpam tuh berarti nggak boleh meninggalkan teritori penjagaannya ya? Kalau berdua mungkin masih memungkinkan. Satu kalau sendiri, satu masih bisa ini. Ke Mas Aziz lagi nih. Ada cara tertentu nggak Satpam masuk APSI? Terus benefitnya apa masuk APSI? Ada syarat-syarat apakah mungkin? Dari APSI itu sudah ada di 25 DPD, Dewan Pimpinan Daerah APSI. 25 DPD. Di 25 kewilayahan Polda di seluruh Indonesia. Provinsi. Ya, jadi kalau saya ke daerah melantik, selaku ketua umum, kemudian Kapolda setempat mengukuhkan karena Kapolda setempat selaku pembina di areanya atau di daerahnya, gitu kan. Nah, menjadi anggota APSI karena kita sudah punya sistem aplikasi, jadi di mana selama ada internetnya. Ada wifi bisa mendaftar dari mana saja. Dan KTA online. Jadi bisa mendaftar dari mana saja dan KTA-nya juga virtual. Virtual gitu. Jadi itu berbarcode pula ya. Persyaratannya memang dia harus memiliki sertifikat
dan KTA Satpam, entah itu Garda Pratama. Jadi anggota kita itu ada 5 Mbak, 5 macam anggota kita. Kalau Satpam pelaksana kan punya ijazah Garda Pratama, di kita namanya anggota Pratama. Kemudian kalau supervisor Satpam dia punya ijazah Garda Madya, di kita juga anggota Madya. Oh gitu, dimirip-miripin belakangnya supaya gampang nandain. KTA-nya juga mirip-mirip, warnanya kan gitu. Sedangkan pengurus ini anggota khusus namanya, KTA yang berwarna hitam. Terus yang gold itu adalah untuk penasehat. Seperti itu. Yang paling top tuh yang penasehat tuh penasehat, itu warna gold gitu. Nah itu bisa daftar dari mana saja karena sudah pakai sistem aplikasi. Online ya. Mungkin ke aplikasi atau websitenya APSI nih? Lewat website bisa, ada 2 macam. Website bisa, nanti akan lari ke aplikasi juga. Canggih loh tuh, jangan main-main ya. Jadi masuk, login gitu kan. Nanti ditanya mana KTA gitu ya di situ ya. Silahkan input KTA ada gitu ya. Terus silahkan bayar gitu kan. Selfie nggak dengan KTA-nya? Barangkali kayak pinjol-pinjol gitu. Selfie nggak? Apa cuma dikasih fotonya aja? Dikasih fotonya dong. Nanti kali model selfie gitu kan. Terus apa benefit yang didapat? Benefitnya banyak ya. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi di situ dapat mengakses informasi khusus untuk anggota APSI, kemudian melalui website maupun oleh aplikasi tadi ya. Kemudian dapat mengikuti pelatihan, seminar, studi banding yang diadakan oleh APSI dengan harga khusus misalnya. Ada beda harga? Iya pelatihan dong, member APSI ya ada dong. Pelatihan apa nih? Macam-macam pelatihan kita. Jadi ada juga ya, boleh ya itu Bang Edmur ya? Untuk peningkatan penambahan pengetahuan boleh saja. Itu konsultasi nggak ke Polri ininya? Nggak perlu, kalau ilmu kan umum, ilmu umum. Gitu. Kalau yang dengan Polri yang wajib. Mungkin ilmu digital marketing gitu kali ya. Ilmu yang umum ya, ilmu marketing and sales gitu. Gimana tuh? Misalnya pelayanan, tentang pelayanan. Ada yang lebih ahli dong. Ya kan? Ini gimana Polri menanggapi hal seperti ini, Bang Edmur? Kalau yang terkaitnya kan dia pengemban fungsi kepolisian terbatas tadi itu, berarti yang kita berikan kemampuan fungsi kepolisian, itu dari kami. Tetapi di luar itu para pengguna dari asosiasinya juga bisa memberikan tambahan-tambahan materi yang diperlukan di tempat kerja. Tapi yang di luar fungsi kepolisian banyak. Boleh itu ya? Ya kalau fungsi kepolisian berarti dari Polri. Berarti banyak pelatihan-pelatihan tambahan ya? Ada. Kayak apa tuh misalnya? Kasih 2 contoh aja yang Mas Aziz ingat. Tadi kan pelayanan ya. Pelayanan, kemudian kita ada juga pelatihan seminar sih, kita terlalu sering seminar itu. Terlalu sering? Iya. Sombong banget. Loh betul. Apalagi selama COVID kemarin tuh ya pakai Zoom. Kalau dulu kita mulai webinar 2001, mulai 2001 sampai 2019 itu setahun 2 kali di hotel mewah lah harganya. Harganya mahal 2,5 juta. Amazing. Bahkan 2006 itu saya pernah 3 hari 6,5 juta bayarnya, luar biasa di Hotel Hilton. Dari Malaysia datang 31 orang, luar biasa. 31 satpam? 31 orang. Enggak pembicaranya. Bukan, kok pembicara. Tamu dari Malaysia. Peserta. Pesertanya. Luar biasa kan? Gitu. Enggak, ini seminar yang di hotel mewah itu terkait satpam? Iya dong. Bidang security lah, tidak hanya satpam, Berarti yang datang bisa jadi apa? Perusahaan-perusahaan yang relate. Direktur. Iya dong. Manager, level manager. Tahun ini di bulan Agustus ada Indo Security, Indo Fire, Indo Firex dan lain-lain itu pameran yang diadakan exhibition, expo sama seminar. Nah, APSI 2 tahun sekali selalu digandeng oleh Napindo sebagai penyelenggara, selalu mengisi eksibisi maupun seminarnya. Nanti di bulan Agustus di JI Expo. Itu apa? Peserta exponya apa tuh? Itu BUJP bukan? Bisa BUJP, bisa manajer security dari perusahaan-perusahaan. Bisa dari pabrik periwitan juga boleh, yang pokoknya yang berkait gitu ya. Tongkat. Ya. Ini loh, apa sih? Apa yang suka ada tulisannya
Garet-garet itu apa sih namanya? Metal detector. Iya, metal detector. Pokoknya itu pameran khusus keamanan berarti ya? Khusus security. Nanti untuk tahun ini kita kerjasama dengan divisi humas juga nanti. Wah, cocok banget. Ini ada pertanyaan saya yang kelewat tadi nih sebenarnya. Saya lagi inget-inget apa ya soal benefit tadi ya. Belum selesai nih. Belum selesai ya, udah lanjutin lagi. Jadi yang jelas kalau menjadi anggota APSI, itu merupakan keanggotaan secara nasional ya, sudah terregister sebagai satpam resmi karena APSI adalah terregister di Bahar Kampori juga. Gitu kan. Kemudian dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya lewat APSI terkait profesi satpam. Kemudian bisa konsultasi dan advokasi juga. Dapat berkonsultasi tentang perkembangan profesi satpam. Bisa juga meminta advokasi terkait profesi satpam dan mendapat pendampingan untuk berkomunikasi dengan pemberi kerja. Sehingga harapannya semua satpam itu menjadi anggota APSI, tidak usah menjadi anggota di lembaga yang lain gitu. Ini aja karena sudah ada wadahnya. Wadahnya lengkap gitu kan, segala aspek diperhatikan gitu. Kalau ada satpam yang kiranya melanggar etika atau melanggar hukum nih, nah APSI actionnya gimana tuh? Kan kode etik baru akan kita selesaikan dengan Baharkam tahun ini, ya kan. Ya, tentunya kalau ada kode etik, tentunya lewat komisi etik ya, komisi kode etik gitu penyelesaiannya, Mbak. Jadi akan ada concern ke sana ya. Jadi kayak ada ini dong sudah nanti. Jelas di peraturannya ada kok. Ya? Ada raportnya. Ada beras nanti. Beras itu apa? Buku riwayat anggota satpam. Berisikan tentang hal-hal baik dan hal-hal yang gak baik gitu. Ya pokoknya yang namanya reward and punishment ada di situ lah. Mulai pendidikannya, penghargaannya ada di situ. Saya ke Bang Edmur lagi. Ini udah banyak kita ngobrol ya soal gimana caranya satpam harus meningkatkan kemampuan, kurikulum, kemudian apa aja hal-hal yang tercover kalau dia gabung di APSI tadi. Dari kacamata Polri, satpam seperti apa sih yang diharapkan gitu ya, yang ideal dari kacamata Polri? Biar satpam yang nonton nih melihat, kebetulan juga ada Babe Asosiasi. Kita berharap para anggota satpam ini satu dengan pengaturan sebagaimana diatur di Perpol 4 tahun 2020 itu bisa membuat mereka lebih bangga ya dengan profesinya, lebih percaya diri dalam bertugas. Kemudian nanti juga kita imbangi dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dia. Ya. Sehingga saya juga berharap pada anggota satpam ketika mereka unjuk kerja atau di tempat kerjanya itu harus benar-benar mencerminkan sikap perilaku dia, profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas. Apalagi ketika dia menggunakan seragam dan atributnya, dia harus menjaga marwah tadi, atribut-atribut yang ada pada dirinya. Behaviornya dapat gitu, gesturnya. Jangan kebiasaan di rumah dibawa ke tempat kerja. Nah, ketika dia di rumah mungkin ya hanya menjadi namanya Suparmin gitu. Tapi begitu di tempat kerja menggunakan seragam ini, dia profesi satpam. Di bawah pembinaan Polri. Nah maksudnya ya jangan terlalu jauh lah. Ya tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Di kompetensi kan tadi mulai pengetahuannya, keterampilan dan sikap kerjanya. Kurang lama kali pendidikannya, jadi biar dapat banget polisinya gitu loh. Pembinaan kan kita tetap lakukan ya. Di tempat kerja itu nanti secara struktur kita ada Mabes Polri, ada Polda dan Polres. Nanti yang mengawasi dari pihak kepolisian adalah para Kasat Binmas yang ada di Polres. Karena mereka bekerja kan di kabupaten-kabupaten. Perusahaan, kantor-kantor itu kan ada di wilayah kabupaten kota. Ya, nanti mereka yang kita berikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada anggota satpam. Ada 3 hal yang perlu diawasi. 1, masalah legalitas tadi. Ya. Begitu dia datang ke tempat kerja, dia akan ketemu dengan pihak HRD atau membawai satpam itu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang dicek tadi masalah legalitas. Ketika dia bekerja, dia harus membawa KTA. Itu kan bukti legalitas dia gitu. Untuk membuktikan bahwa dia itu satpam.
Kalau dia tidak bisa menunjukkan, berarti dia bukan satpam. Dia hanya menjadi petugas keamanan biasa gitu. Dan dia hak tenaga kerjanya beda dengan si satpam dong. Gajinya juga akan beda gitu. Kemudian yang kedua, yang kita awasi adalah penggunaan seragam dan atributnya. Nah, ini juga harus jangan sampai mereka ngarang-ngarang nih. Kadang-kadang rasa bangga yang berlebihan ini kadang-kadang kebablasan. Semua dipasang atribut-atribut itu. Itu kan tanda kompetensi, bukan aksesoris itu. Betul. Walaupun di pasar Senen ada teman-teman bukan itu bukan aksesoris. Tapi itu tanda kompetensi yang dia miliki gitu. Kemudian yang ketiga, sikap perilaku. Nanti para petugas kita, petugas Satbin Mas Polres akan ngecek disiplinnya, ya, tanggung jawabnya. Ya mungkin diminta memperagakan. Kalau bagaimana caranya, kalau ada kejadian di tempat kerja, apa yang kamu lakukan? Berarti begini harus begini sesuai dengan SOP. Nah, dia sudah ngikuti SOP belum? Kalau belum, nanti petugas kita yang akan meluruskan. Kamu harusnya begini, nggak boleh begitu. Kan kira-kira seperti itulah. Tapi nggak kurang kok, nggak kurang lama kok pendidikannya. Saya baru ingat emang satpam sekarang nih udah mewakili lah dari tegesnya, galaknya, humble-nya juga ada gitu loh. Itu bukan galak kan? Apa itu? Tegas, iya maksudnya. Iya kan? Ya, karena tergantung siapa yang dihadapi. Kalau orang yang dihadapi santun ya nggak perlu marah, nggak perlu. Nggak marah sih, cuman agak ngagetin aja gitu. Berarti tandanya berhasil nih pendidikan dasarnya ya untuk menjadi bagian dari Polri. Ya kan? Jadi nggak ada tuh satpam sekarang kelemar-kelemar tuh nggak ada tuh. Kalau pelatihan kan melibatkan banyak pihak nih Mbak. Polri ini dalam hal pengawasan pelatihan itu kan pengawasan dan pengendalian. Kemudian pelaksana pelatihan itu atau penyelenggara pelatihan kan bisa Polri itu di SPN itu. Kalau swasta itu Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP yang memiliki CEO pelatihan. Gitu. Berarti ada dua pihak. Ini yang penyelenggara, ini pengawasnya. Gitu. Sehingga ini harus komit lagi kepada tujuan. Apa sih pelatihan ini buat apa gitu. Kalau yang satu komit, yang satu komat kamit, repot nih. Nah, berarti dua-duanya harus komit. Kayak saya nih, dulu sekolah di Stikom. Sekolah Tinggi Ilmu Komat kamit. Oke, harapan Polri jelas. Sekarang harapan dari APSI nih. Harapan dari sisi satpam lah ya. Tadi susu satpam, ini sisi satpam. Sebelum saya tutup nih. Harapannya ke Polri apa? Gitu. Oh, harapannya ke Polri. Harapannya ke satpam juga apa boleh deh? Jadi karena Perpol 4 2020 itu sudah diundangkan, di mana ada beberapa hal yang belum dieksekusi. Ya, kami mohon kepada Polri segera melaksanakan, ditindaklanjuti. Pertama, mengenai kepangkatan satpam itu banyak pertanyaan ke saya banyak sekali dari segala penjuru Allah itu. Ya, jadi pangkat itu merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada satpam, karena satpam yang terdahulu, kita bicara yang lalu yang sebelum profesi ya, itu kan tidak menghargai kompetensi dan masa kerja. Usia 25 UMP, udah usia 30 punya anak 1 masa kerja 5 tahun UMP, usia 40 anaknya 3 UMP, sehingga tidak memotivasi bagi anggota satpam. Nggak ada jenjang yang jelas ya. Untuk memotivasi itu pertama tadi skala upah tadi, remunerasi harus diperjuangkan. Susu susu satpam ya. Bukan susu sapi lagi ya, susu satpam ya. Itu memang harus diperjuangkan dan itu harus berhasil itu. Kalau enggak susah nanti kita. Nah, di Polri ini kan memang areanya area kompetensi. Nah, itu kan area remunerasi adanya di ketenagakerjaan. Nanti harapannya ada SKP, tadi kan Pak Edi sudah menyatakan nanti akan diteken mungkin oleh Kapolri sama Menaker seperti jam kerja yang terdahulu kan ada itu, ya kan gitu. Harapan saya itu pertama kepangkatan itu jangan tidak dilaksanakan, tetap harus dilaksanakan. Itu harus dibentukkan kelihatan. Nah, kalau pangkat internal, kalau saya dulu kerja di Astra kan pangkat internal itu tidak terlihat oleh orang lain. Kalau pangkat itu harus terlihat. Harus lihat kayak punya Bang Edward kan? Iya dong. Kan kelihatan bintang 2. Sehingga petugas yang lain itu bisa mengawasi, ini ternyata Pak Edi ini Brigjen toh. Kan gitu. Ini manajer satpam toh. Bintang 2. Gitu kan. Kanan itu, 1, kiri 1. Itu kebanggaan juga gitu. Nah, di sisi lain kebanggaan yang lain harus ada remunerasi yang baik. Tidak sama dengan
cleaning service, tidak Iya sama dong. dengan apa itu OB, apa itu messenger yang unskilled. Ini Iya. kita profesi. Harus remunerasinya harus lebih baik. Nah, kalau itu nanti sudah berhasil, harapan saya yang namanya uji kompetensi itu menjadi wajib. Sekarang kan masih Iya. Kayak abu-abu gitu ya. ya, Sunnah. sunnah gitu, masih Mubah ya. sunnah. Ya kan gitu. Jadi itu supaya dieksekusi. Kemudian juga di Perpol 4 itu ada pengukuhan. Ya. Ya, acara pengukuhan setelah selesai pelatihan itu juga tolong bisa segera dilaksanakan. Ya. Gitu. Nah itu untuk Polri sih. Iya. Kemudian Untuk satpam mungkin dikit aja kali ininya, harapannya untuk semua satpam. semua satpam. Ya. Semua satpam ya tentunya kalau semua satpam ya meningkatkan Masuklah kinerjanya. ke dalam asosiasi. Oh iya dong. Iya dong. Harus Supaya menjadi anggota terlindungi. asosiasi. Wah, sini wadahnya adanya di sini Iya. kok kan gitu. Nah, betul. Oke, kita ketemu lagi di Baik. beberapa episode lagi bersama dengan Bang Aziz dan Bang Edmur. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk masyarakat. Udah tahu ya, jadinya ya satpam ini beda ya. Dulu sama sekarang lain. Udah jelas perbedaannya di mana. Ditonton lagi berkali-kali supaya masuk dan paham informasi yang tadi kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi Be Friends. Makasih sekali lagi Mas Aziz dan juga Bang Edmur. Kita ketemu lagi insya Allah di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Be Friends. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.